Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen pada CPU atau pada komputer. Di sini kawan-kawan saya akan menjelaskan mengenai bagian terpenting pada komputer itu sendiri. Dimana di depan saya sudah ada beberapa komponen yang saya ingin jelaskan. Utamanya saya akan menjelaskan mengenai papan yang saya pegang. Teman-teman bisa lihat dulu. Ya, seperti inilah perwujudan dari papan motherboard. Dimana namanya sendiri motherboard ibaratkan sebuah ibu. Berarti papan ini papan yang sangat penting dong dalam CPU kita. Dimana dalam papan CPU ini berguna untuk menghubungkan atau sebagai sentral ibu kota. Kalau ibaratkan sebuah daerah, dia ini ibu kotanya, dimana dia menghubungkan semua komponen-komponen yang ada pada CPU itu sendiri. Dimana di sini ada yang saya pegang ini, di sini terdapat tempat prosesor atau yang biasa kita sebut otaknya komputer atau laptop. Nanti saya akan menjelaskan juga yang mana itu prosesor. Kita pasang dulu. Kedua, di sini ada tempat RAM, VGA, tempat SSD, dan ada beberapa komponen lain yang meliputi dalam papan ini, termasuk seperti tempat memudahkan sistem device secara langsung maupun tidak pada komputer. Yang mana saya yang maksud di sini seperti ini. Di sini ada beberapa komponen seperti tempat headset, tempat hard disk, tempat menghubungkan keyboard, wifi, dan mouse. Di dalam ini banyak komponen-komponen yang bertujuan untuk memiliki akses tersendiri dalam komputer itu sendiri. Dan di sini terdapat yang ini saya pegang. Ini namanya baterai CMOS. Dan ada beberapa komponen lain yang ikut serta seperti ini. Apa sih namanya? Saya lupa, tunggu bentar. Dia berfungsi kayak sentralnya baterai CMOS dia. Jadi ya seperti itulah mungkin dari kegunaan dari papan motherboard ini. Dia terletak pada tengah-tengah CPU. Di mana letaknya itu saya perlihatkan dulu. Jadi CPU ini dia terletak pada bagian samping dia. Jadi bagian samping di sini dia. Jadi kawan-kawan atau teman-teman ketika ingin melihat secara langsung, dia berada pada sisi kiri belakang CPU itu sendiri. Oke. Ya, kita lanjut ke alat kedua. Baiklah, untuk
alat berikutnya, di sini saya kawan-kawan akan menjelaskan kegunaan atau fungsi sebuah alat yang saya pegang, yang biasanya kita sebut power supply, atau bahasa sederhananya agar kawan-kawan dapat mengerti, power supply atau pengubah arus. Fungsi dari power supply itu sendiri ialah pengubah arus AC ke arus DC, di mana arus AC itu arus bolak-balik yang biasa kita gunakan dalam, contohnya dalam rumah, dia arus AC itu arus putar balik, itu biasa bahaya buat orang, bisa membuat kita koslet atau kesetrum. Nah, fungsinya ini dia mengubah arus AC tersebut ke arus DC, di mana arus DC berfungsi sebagai arus satu arah atau bukan arus putar balik. Jadi fungsi utama dari power supply ini dia mengubah dari arus AC ke arus DC, di mana untuk mengubah daya ke arus DC untuk mempermudah sistem hardware pada PC atau komputer sesuai kegunaannya. Jadi dari power supply ini dia menyalurkan aliran listrik ke hardware seperti yang tadi di papan motherboard, seperti di VGA, prosesor, RAM dan sebagainya. Jadi itu dia fungsinya. Nah, di mana letaknya? Letaknya ini terdapat pada CPU itu. Tata letaknya buat kawan-kawan jika ingin diperhatikan, dia ada di bagian belakang CPU. Dia terletak pada atas bagian belakang seperti ini. Dia bentukannya. Kawan-kawan bisa perhatikan. Ini tampak dari belakang, tampak dari samping kanan, dan dia rapat samping kanan belakang. Ini dia. Jadi itu fungsi utama dari power supply ini. Dimana power supply yang saya pegang di sini jenis Voltri, dimana terdapat penjelasan atau keterangannya juga, dimana dari arus AC yang diinput diubah menjadi DC output atau pengeluarannya. Maksimalnya tergantung dari aliran yang kita gunakan pada kabelnya yang ada di sini. Ada kok penjelasannya, seperti contoh orange dia bisa mengubah jadi 22 ampere, red warna merah ke 23 ampere, yellow 22 ampere dan sebagainya. Kawan-kawan bisa memperhatikan jika kurang paham mengenai kabel-kabel atau fungsi dari kabel arusnya ini. Jadi mungkin itu dari fungsi utamanya power supply ini, yang dimana power supply yang saya pegang kebetulan model ATX 450 watt. Jadi power supply banyak macamnya teman-teman. Jadi tergantung dari PC atau yang kita beli. Ya, mungkin dari itu saja penjelasannya. Kita akan lanjut ke penjelasan video berikutnya atau alat berikutnya. Ya, baiklah, untuk penjelasan mengenai komponen ketiga, di sini saya akan menjelaskan RAM. Sini teman-teman atau kawan-kawan bisa melihat secara langsung. Dimana RAM atau yang biasa disebut RAM ini, pengertian dari RAM yaitu Random Access Memory. Berbeda halnya dengan hard disk yang saya pegang ini. Hard disk atau memori mudah atau volatil yang hanya sementara
dalam penggunaannya. Bahasa sederhananya begini kawan, hard disk dengan RAM berbeda. Kenapa saya mengatakan berbeda? Fungsi dari RAM ini sendiri sebagaimana RAM bekerja ketika Anda membuka sebuah program di komputer Anda, itu akan dimasukkan ke dalam RAM CPU dengan cepat mengakses data yang ada dalam RAM untuk menjalankan sebuah program sesuai dengan kebutuhan. Semakin besar RAM yang kita pakai, semakin cepat atau bahasanya tidak berat atau lalot dalam pengaksesan sebuah aplikasi atau program. Program yang saya maksud di sini contohnya pada program komputer atau laptop atau HP, ketika kita membuka satu aplikasi dengan aplikasi lain dan aplikasi lain. Jadi semakin tinggi RAM yang kita gunakan, semakin mudah untuk atau tidak lalot sebuah aplikasi itu yang buat kita pemakaian aplikasi tersebut. Berhubung saya menggunakan di sini DDR3, di mana fungsi atau tata letaknya itu sama di motherboard. Begitu pula RAM yang lain tata letaknya ada di motherboard, di mana letaknya itu ada di bawah prosesor. Jadi cara pasangnya dia ada di sini dia. Jadi RAM yang kita gunakan kita sesuaikan pada tempatnya, di mana ini ada lubangnya mengarah ke bawah. Setelah terpasang, kita bisa kancing agar RAM-nya tidak jatuh. Oke, jadi kembali lagi tadi ke motherboard. Karena fungsinya motherboard itu menyatukan atau sentral atau ibu kotanya sebuah negaranya, ibu kotanya sebuah komputer. Jadi buat teman-teman atau kawan-kawan untuk menjalankan sebuah prosesor itu atau mengakses sebuah program, lebih baiknya teman-teman atau kawan-kawan menggunakan RAM yang lebih tinggi untuk mempermudah, apalagi buat kawan-kawan yang kegunaannya seperti mendesain, main game dan lain-lainnya yang berat-berat lah, lebih baik teman-teman mengganti RAM-nya yang lebih tinggi. Dimana yang saya pegang ini RAM-nya cuman 2 GB. Ya, baiklah, itu saja untuk penjelasan komponen ketiga. Kita lanjut ke komponen berikutnya. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan ke komponen keempat, atau di mana komponen berikut yang saya akan jelaskan itu paling penting lah dalam komputer. Ibaratnya kalau di manusia otaknya, sama halnya dengan di komputer ini. Di mana komponen yang saya pegang ini itu komponen paling penting, bisa kita lihat atau yang biasa kita sebut prosesor. Di mana alat atau yang disebut prosesor ini sebagaimana otaknya sebuah komputer. Jadi prosesor biasa disebut CPU atau Central Processing Unit, adalah otak komputer, yaitu komponen sangat penting untuk menjalankan sebuah komputer tersebut, atau hal-hal yang dilakukan dalam pemrosesan komputer. Jadi prosesor ini yang saya pegang yaitu Intel Premium G2030 seri berapa ini ya? Seri 63 ya, 63. Jadi prosesor ini tata letaknya ada kembali lagi
di motherboard. Jadi di mana tata letaknya prosesor ini terletak pada bagian agak tengah-tengah dari motherboard. Di mana letaknya itu di sini. Jadi cara memasang atau mengambil dari motherboard ini, kita bisa membuka pengaman atau pengunci dari motherboard itu sendiri. Kita angkat, terus kita posisikan prosesornya di papan motherboard. Untuk posisinya sendiri yang teman-teman kawan-kawan harus perhatikan, dia tata letaknya jangan sampai terbalik. Dari 4 sisi ini, di sini ada pin ini dia mengarah ke bawah atau mengarah pengancingnya. Jadi setelah terpasang seperti ini, tunggu sebentar. Setelah terpasang seperti ini, kawan-kawan bisa langsung mengunci atau mengancing dari motherboard agar prosesornya tidak terjatuh atau terlepas. Jadi intinya prosesor ini ibaratkan sebuah otaknya komputer untuk menjalankan semua akses atau proses yang ada pada komputer itu sendiri. Baiklah, untuk alat berikutnya saya akan menjelaskan. Baiklah, untuk alat berikutnya, di sini saya telah memegang VGA card, di mana fungsi VGA card itu sendiri menampilkan sebuah koneksi grafis analog 15 pin yang digunakan pada kartu grafis dan monitor komputer. VGA ini sendiri digunakan untuk mentransmisikan sinyal video dari kartu grafis ke monitor dan dapat menampilkan gambar dengan resolusi 640 kali 4080 dengan 16 warna, atau VGA yang lainnya bisa menampilkan 320 kali 200 pixel dengan 256 warna. Jadi perwujudan dari VGA card itu bisa dilihat seperti ini. Jadi fungsinya VGA sederhananya berfungsi untuk menampilkan gambar ke monitor agar tampil di monitor, dan semakin bagus VGA yang kita punya, semakin bagus pula tampilan di monitor. Karena sesuai tadi, ada beberapa VGA yang mempengaruhi sebuah warna, tampilan, kejernihan dan lain-lain pada monitor itu sendiri. Dimana letaknya VGA ini kembali lagi kawan-kawan, berada pada motherboard itu sendiri. Dimana tadi ini RAM kita pasang dulu supaya kawan-kawan tidak kebingungan. Dimana RAM VGA itu terletak pada sisi ini. Jadi teman-teman, itu tadi sendiri fungsinya untuk menampilkan sebuah gambar di monitor. Jadi ketika teman-teman sudah mahir atau sudah paham mengenai penjelasan komponen paling penting dalam CPU, teman-teman sudah bisa membuat atau merakit sebuah CPU.
Jadi ketika teman-teman sudah mengetahuinya, silahkan mempraktekkan atau mengedukasi teman-teman lain ketika ada yang ingin membuat CPU. Mungkin itu saja penjelasan dari beberapa komponen penting dari CPU itu sendiri. Jadi komponen-komponen penting dalam CPU itu terdiri itu saja tadi. Mungkin itu saja video yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya dimaafkan. Jika ada masukan silahkan untuk berbagi, atau ada kritikan silahkan saling edukasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.